Ya, terima kasih sudah ikut sesi kelas saya untuk mata kuliah e-commerce hari ini. Nah, hari ini, kita akan bahas mengenai supply chain management. Nah, apa sih supply chain management? Nah, ada yang tahu nggak supply chain management? Sebelum kita bahas lebih lanjut. Nah, kalau kalian ingat, eee, materi kalau nggak salah minggu kedua atau ketiga ya, kita bahas mengenai trust gitu ya. Nah, situ kita, bahas mengenai, apa namanya, step by step dan situ ada, satu langkah di mana kita harus, bangun relationship dengan, para distributor, ya. Nah, jadi fungsinya supply chain management yaitu adalah, dari supply chain sendiri ya, itu merupakan suatu aliran barang, informasi, uang, dan jasa dari produsen melalui para penyalur. Sebenarnya nggak hanya pabrik ya, jadi produsen gitu ya, dan gudang, dan sampai juga dengan distributor ya, sampai kepada pelanggan akhir. Nah, itu supply chain. Jadi ibaratnya supply chain itu adalah, eee, rantai rantai, bukan rantai komando, tapi rantai, distribusi barang dari produsen sampai ke pelanggan akhir. Misalkan kalau misalkan beras gitu ya, berarti kan, supply chain-nya mulai dari petani sampai konsumen gitu ya. Nah, termasuk juga organisasi dan pemroses yang menciptakan dan mengirimkan kepada farmer. Nah, perusahaan-perusahaan tersebut yang termasuk supplier itu, termasuk manufaktur, distributor, toko atau retail gitu, serta perusahaan yang memberikan apa namanya, support jasa logistik. Nah, kalau tadi kita bicara supply chain sendiri, nah, apa itu supply chain management? Nah, supply chain management itu adalah bidang ilmu di mana, eee, merupakan suatu rangkaian metode yang digunakan untuk mengintegrasikan perusahaan atau organisasi terkait, di mana bagaimana perusahaan atau bagaimana barang bisa tersedia, ya, mulai dari barang itu diproduksi sampai didistribusikan dengan jumlah waktu yang tepat. Jadi supply chain adalah jaringan fisiknya. Contohnya seperti, apa namanya, seperti Astra Motor gitu ya, atau, misalkan seperti, eee, para penyalur ya, para apa, barang termasuk, calo apa, tengkulak atau calo juga termasuk juga dalam bagian di supply chain. Nah, apa aja komponen dari supply chain di sini? Mulai dari upstream, jadi upstream itu dari, sumber, eee, barang atau produk tersebut gitu ya. Nah, aplikasi atau, rantai komando upstream pada supply chain di sini merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur gitu ya, produsen dengan supplier yang terlibat melalui jaringan SCM, supply chain management, dengan aktivitas utamanya adalah pengadaan barang. Contoh di mana bahan baku di sini diproduksi, nantinya akan digunakan untuk membuat produk yang bisa apa namanya, dihasilkan oleh perusahaan. Jadi ibaratnya si si upstream atau, source dari supply atau rantai awal gitu ya, rantai dasar supply chain cuman sini adalah manufaktur, pabrik ya, perusahaan, petani termasuk. Nah, di sini kalau lihat dari, rantai, apa namanya, rantai penyediaan barang di sini, manufaktur, supplier ke manufaktur itu termasuk upstream di sini jalurnya.
Kemudian tadi kalau kita bicara upstream supply chain, ada internal supply chain. Apa itu internal supply chain? Itu di mana proses in-house yang digunakan untuk mentransformasikan masukan bahan baku dari supplier ke dalam produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Contohnya manufaktur. Itu tadi jalurnya dari supplier si penyetok bahan baku ke manufaktur. Nah, sekarang internal supply chain ini adalah si manufaktur itu sendiri yang memproduksi atau mentransformasikan bahan baku menjadi barang jadi. Nah, kemudian tadi ada upstream, ada internal supply chain, nah kemudian ada downstream. Nah, beda dengan upstream dan internal supply chain. Kalau downstream di sini, ini sudah merupakan bagian di mana dia terlibat ya rantai penyaluran pengiriman atau produk gitu ya atau barang dari manufaktur sampai ke customer. Nah, di sini komponen terlibat di sini termasuk distributor, retailer, ya, sampai toko juga termasuk gitu ya. Nah, kalau tadi kita bahas dari sisi apa namanya jenis-jenis supply chain ya. Sekarang tipe dari supply chain. Ada di sini. Ada integrated make to stock. Tipe ini adalah proses pelacakan permintaan konsumen pada waktu yang sama atau real time. Sehingga proses produksi dapat menyediakan penyediaan ulang barang yang dibutuhkan secara lebih efisien. Jadi ibaratnya kebutuhan akan barang tersebut bisa terpenuhi secara real time ya dengan apa? Dengan adanya integrate ya integrate antara kebutuhan konsumen, berarti kan dari si downstreamnya tadi ya toko gitu atau retail store gitu ya dengan manufaktur. Ketika ada permintaan barang dari toko ini akan secara otomatis ya itu akan terintegrasi dengan manufaktur. Jadi manufaktur juga akan siap untuk menyediakan barang atau produk yang dibutuhkan. Yang kedua, tipe kedua adalah continuous replenishment. Jadi tipe ini merupakan cara perusahaan untuk memenuhi persediaan ulang secara tetap dengan bekerjasama dengan pemasok atau perantara. Nah, jadi tipe ini sebenarnya kalau tadi melihat dari banyaknya demand, ya permintaan barang secara real time. Nah, kalau ini dia secara kontinu, gitu ya, secara kontinu perusahaan akan menargetkan atau akan menyediakan atau masuk barang, ya tidak hanya sesuai dengan permintaan pasar konsumen, tapi juga dia akan stok barang tersebut kemungkinan ke depannya akan ada demanding terhadap barang yang diinginkan. Jadi kalau kontinu sifatnya dia akan terus pasok barang, terus akan stok barang. Nah, kemudian ada build to order. Nah, apa bedanya build to order dengan integrated make to stock? Jadi kalau make to stock itu manufaktur akan memproduksi barang sesuai dengan permintaan. Berarti tapi permintaan tersebut jadi ya itu terintegrasi tanpa harus si toko ini asking to order gitu ya. Nah, ini dia udah terintegrasi duluan udah otomatis ketika demanding di pasar itu naik, dia akan otomatis akan memenuhi. Tapi kalau ini build to order, ya, nah dia akan produksi ketika ada pesanan.
Ya, kalau tadi diproduksi berdasarkan banyaknya demanding, dia akan lacak gitu ya, terintegrasi. Jadi ketika demanding ternyata sudah banyak, dia akan produksi. Kalau ini dia akan produksi sesuai dengan pesanan saja. Kalau ada pesanan dia akan produksi, kalau nggak ada pesanan dia akan tidak akan produksi. Nah, tipe keempat adalah channel assembly. Di sini model ini, jadi produk dirakit dengan seketika dan langsung dipindahkan ke saluran distribusi. Nah, channel assembly ini biasanya berkaitan dengan produk yang didatangkan langsung mungkin dari produsen yang memang maksudnya tidak ada pabrik atau tidak punya pabrik di lokal environment atau lokal di negara tersebut. Contohnya misalkan produk-produk yang dirakit ya, jadi ibaratnya produk-produk yang dirakit mungkin dari negara lain gitu, kemudian dibawa ke sini terus tinggal dirakit saja gitu ya. Itu kita sebutnya CBU, build up gitu ya. Jadi dia akan build up ini barang gitu ya sesuai dengan pesanan. Nah, jadi rata-rata gitu ya untuk yang tipe ini biasanya demanding-nya itu sesuai dengan apa namanya kebutuhan juga. Tapi ketika barang sudah dipesan atau invoice sudah dikeluarkan, itu tidak langsung dikirim gitu saja ke sini gitu ya, tapi perlu dirakit gitu ya. Jadi barang itu akan dirakit dulu, baru disalurkan ke distribusi sampai ke konsumen. Untuk supply chain materinya cukup singkat. Kira-kira ada pertanyaan atau enggak? Tidak ada, Pak. Oke. Nah, sedikit apa namanya? Sedikit cerita ya berkaitan dengan barang-barang yang dirakit ya. Produk-produk build up gitu ya, seperti mobil gitu ya, motor gitu kan. Kan rata-rata banyak ya. Jadi ibaratnya produsen juga nggak mau ambil pusing karena di samping juga bisa menghemat biaya produksi gitu ya, dan juga bisa menghemat biaya penyewaan terhadap lokasi gitu ya. Makanya mereka biasanya lebih untuk barang-barang yang mungkin model-model tertentu itu harus di-backup dan dirakit tersebut. Bisa dirakitnya langsung di lokal di negara masing-masing atau harus di-backup-nya di negara yang pemproduksi barang tersebut. Gitu. Ya, contohnya seperti motor Vespa gitu. Setahu saya sih Vespa itu sekarang itu kebanyakan rakitan dari Vietnam gitu ya. Ada juga yang sorry, jadi tidak hanya dirakit tapi diproduksi di Vietnam, ya. Tapi ada juga yang dirakit, jadi beda ya produksi dengan dirakit ya. Kalau diproduksi benar-benar semua bahan bakunya dari lokal atau mungkin dari luar, tapi diproduksi, dikonstruksi dan dibuat gitu ya langsung di produk di manufaktur tersebut. Tapi kalau dirakit barang barang didatangkan dari luar sampai di tempat tertentu dia perlu merakit tersebut baru dikirim ke distributor. Nah, ternyata seperti kayak Vespa itu kan ada dua jenis ya. Ada yang diproduksi dari Vietnam gitu ya dengan license dari Italia. Ada juga yang diproduksi langsung dari Italia tapi dirakit di Cina baru dikirim ke negara masing-masing. Biasanya seperti itu sih. Biasanya harganya lebih mahal sih kita produksi Vietnam dengan langsung produksi Italia yang dirakit di Cina. Beberapa produsen juga ya sudah mulai mereka mencari alternatif karena pajaknya lumayan tinggi.
Nah, itu menjadi kendala sih bagi masyarakat kita ya. Mereka bisa masyarakat demanding terhadap model atau produk itu cukup tinggi gitu ya. Apalagi motor, mobil gitu ya. Pokoknya barang barang habis pakai itu rata-rata banyak sekali gitu ya. Itu nah rata-rata si produsen itu mereka karena demanding terhadap produk tinggi atau terhadap barang tinggi, mau nggak mau mereka harus build manufaktur tersebut ya, manufaktur sendiri di negara tersebut. Biar apa? Biar biaya produksinya lebih lebih murah, gitu ya. Ataupun misalkan eee mereka misalkan tidak memproduksi secara langsung barangnya, gitu ya, tapi barang yang dikirim dari produsen asal itu masuk ke lokal negara tersebut itu sudah di dalam bentuk rakitan. Jadi ibaratnya eee, walaupun walaupun secara murni gitu ya, bahan bakunya itu bukan dari lokal. Karena dulu misalkan Kakak ingat ya, eee, saya ingat kok, nggak salah Apple ya. Apple itu dia kalau nggak salah dulu diminta, pemerintah, bahwa 4% bahan baku harus ambil dari lokal, sisanya 60% dari luar. Nah, tapi kenyataannya beda ya, kenyataannya beda. Apalagi, HP flagship gitu ya, itu agak susah sih kalau misalkan, apa namanya, di model-model terbaru gitu ya, dirakit atau diproduksi di sini dengan suku cadang atau bahan baku dari lokal gitu. Karena di kita sendiri pun sebenarnya juga masih minim gitu ya, masih minim sekali bahan bakunya. Nah, apalagi sekarang udah mulai digalakkan, apa namanya, mmm, mobil listrik, motor listrik. Kendalanya di mana sih? Rata-rata sih di kita tuh kendalanya di produksi, baterai gitu, baterai untuk menyuplai energi di kendaraan tersebut gitu ya. Nah itu, jadi PR sebenarnya bagi kita. Kenapa? Karena kita nggak punya manufaktur baterainya. Ya, rata-rata baterai semua diimport langsung dari China. Oke, mmm, sekedar, informasi aja tadi berkaitan mengenai supply chain management. Ya semoga, bisa bermanfaat ya, bagi kita. Dan juga, sebenarnya bicara atau diskusi mengenai, supply chain management itu luas sekali. Bahkan, eee, ada satu, apa namanya, misalkan kalian baca ada bukunya sih, itu dia, apa namanya, mengambil case, padi apa, beras gitu ya. Karena rata-rata beras saat ini pun juga, eee, dari petani sampai ke konsumen gitu ya, itu demanding-nya tinggi, tapi, eee, apa namanya, eee, pihak produsennya itu tidak tidak apa ya, Pak, mungkin ada beberapa yang produsen yang, eee, untung dari hasil tersebut ya, dari barang tersebut, ada juga yang tidak gitu ya. Apalagi, petani ya menjual gabahnya gitu ya. Dia tidak menjual, apa, barang hasil jatinya, tapi gabahnya tersebut gitu ya, dijual ke tengkulak, habis itu baru diolah jadi padi. Itu kan prosesnya cukup panjang dan juga, keuntungan didapat petani juga cukup cukup, sedikit gitu ya, sesuai sedikit di luar dari ekspektasi diharapkan. Harusnya, eee, para petani lokal itu harusnya dimanfaatkan ya, diberikan sosialisasi mengenai informasi berkaitan dengan harga, tidak hanya harga gabah gitu ya, harga padi saat ini berapa, jadi bisa terupdate juga. Jangan sampai ketika sampai di konsumen gitu ya, eee, udah dengan harga yang sesuai dengan harga pasar, tapi di petani jauh dari ekspektasi.